Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengar berita tersebut melalui siaran radio BBC. Received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies... Ini saat yang tepat, bangsa Indonesia harus merdeka atas kekuatannya sendiri. Hiroshima dan Nagasaki sudah dibom. Jepang sudah kalah. Jepang sudah kalah telak. Kita harus membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia bukan bentukan dari Jepang. Mohon memproklamasikan secepatnya. Aku harus bicarakan ini dulu kepada Laksamana mereka. Untuk apa? Untuk memastikan semuanya. Perlukah pengusulan dari mereka? Mereka masih kuat di sini. Jepang sudah kalah. Kalah. Mereka masih bersenjata. Cukup! Cukup! Tidak ada gunanya. Kita saling menjanjikan. Tidak peduli. Pemenang saja. Yang penting kita menjaga mandat sejati dan kemandaran. Dipertahankan. Tidak ada gunanya, Bu. Para pemuda mengadakan rapat yang dihadiri oleh Khairul Saleh, Wikana, Sukarni, dan Sultan Syahrir. Jepang sudah kalah, kita tidak boleh menunggu terlalu lama. Bung, justru kalau kita lambat, Belanda bisa kembali menyerang. Proklamasi harus segera dilakukan tanpa campur tangan dari Jepang. Jika TPKI, dunia ini akan mengira kemerdekaan adalah hadiah Jepang. Golongan muda pergi ke rumah Soekarno untuk menyampaikan gagasan dari para pemuda. Adu mulut pun tak terhindar. Mereka menuntut agar pengumuman proklamasi dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Jika mereka menolak, maka akan terjadi sebuah pergolakan besar. Soekarno, rakyat menunggu proklamasi sekarang. Kemerdekaan bukanlah perkara yang tergesa-gesa. Bung, justru karena penting, tidak boleh ditunda. Kita harus menghindari pertumpahan darah. Kesempatan ini tidak akan terulang. Aku bertanggung jawab atas seluruh nasib rakyat Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia. Namun usaha tersebut gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71, Jakarta. Lalu mereka sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Kita bawa Bung Karno dan Bung Hatta ke tempat yang aman. Rengas Dengklok jauh dari pengaruh Jepang. Ini bukan penculikan. Ini langkah keselamatan bangsa. Kaum muda membuat siasat yang unik. Mereka membagi kelompoknya menjadi dua bagian. Kelompok kecil yang bertugas membuat keributan, seolah akan terjadi penyerangan ke Jakarta. Khairul Saleh dan kawan-kawan memengaruhi Soekarno dan mengatakan bahwa jika Soekarno tidak pergi dari rumahnya, maka ia akan ditangkap oleh Jepang karena dianggap sebagai pelopor penyerangan kaum muda di Jakarta. Sini dulu. Iya, Mas.
Apa nih? Apa ini? Hatta, kerjaan siapa ini? Keesokan harinya, Ahmad Subarjo rela mempertaruhkan nyawanya dengan menjemput Soekarno-Hatta untuk kembali ke Jakarta dan menjamin proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mau apa kamu? Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Mau apa kamu? Mau nusuk saya? Bung, Halo. Subarjo, bagaimana keadaan Jakarta sekarang? tidak ada. Jakarta tidak ada revolusi. Jadi kita membuang waktu dengan satu sia-sia. Yang penting kerajaan itu telah menyerahkan kekuasaannya. Nipong sudah habis. Ahmad benar. Kita harus segera kembali ke Jakarta. Akhirnya, golongan tua dan golongan muda menyepakati bahwa pengumuman proklamasi harus dilakukan di Jakarta oleh Soekarno. Kemudian, Soekarno mendatangi markas Jepang dan menagih kemerdekaan Indonesia yang telah Jepang janjikan akan dilakukan pada tanggal 24 Agustus 1945. Pihak Jepang dan Indonesia berdebat. Untuk menghindari campur tangan Jepang, pembuatan rumusan proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Jepang yang membantu Indonesia. Laksanakan tugas kalian. Saya akan menjamin keselamatan kalian. Gimana? Kita tidak ada yang membawa naskah proklamasi yang hendak kita tulis. Di antara kita bertiga, Bung yang tata bahasanya paling bagus. Tapi Bung yang menuliskannya. Baiklah. Pengetikan naskah proklamasi dilakukan oleh Sayuti Melik atas permintaan Soekarno bersama Sayuti Melik Laksamana Maeda. Saat proses pengetikan naskah proklamasi, terdapat beberapa kali perubahan penulisan kata yang akhirnya menghasilkan teks proklamasi sampai sekarang ini. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Saya akan mengetik naskahnya. Penandatanganan cukup Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Berita proklamasi disebarkan melalui media cetak dan radio. Berita tersebut dengan cepat menyebar. Rakyat kemudian berkumpul ke depan rumah Soekarno. Dalam keadaan Soekarno sedang sakit, ia pun menunggu sampai Hatta datang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hormat, gerak. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
mau. Oh my God!